Budi Luhur. Perkenalkan, saya Karaeng Palulun SPD, guru Bahasa Indonesia dari SMA Budi Luhur, Kota Tangerang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama di LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober 2022, akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dengan materi menulis surat lamaran pekerjaan di kelas 12. Selamat menyaksikan. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Gimana dengan keluarga? Baik juga. Perjalanan hari ini dari rumah ke sini macet nggak? Lumayan macet ya. Lumayan lah ya. Ada yang terlambat hari ini? Nggak ada. Oh, oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa ya, supaya pelajaran kita hari ini boleh berjalan sesuai dengan rencana kita, dan apa yang kita pelajari bersama kita bisa gunakan untuk masa depan kita sama-sama. Ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Oh, boleh, dan silakan Dan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dimudahkan dalam belajar pada hari ini. Berdoa dalam dimulai. Selesai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam. Pak Kareng mau absen terlebih dahulu ya. Dani. Iya. Fadil. Sakit. Kanaya. Oke. Naura. Rafael. Reva. Hadir Pak. Ricky. Sarah. Hadir Pak. Ziad. Diselda. Hadir. Ibnu. Karisan. Kayung Yung. Mikael. Oscar. Hadir Pak. Oke, berarti hari ini ada beberapa teman kalian yang tidak masuk ya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan beberapa materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya. Tetapi sebelum kita mulai pelajaran, siapa yang bisa bercerita tentang apa yang dilakukan hari ini? Ada yang bisa bercerita kira-kira apa yang dilakukan hari ini sebelum berangkat ke sekolah? Oke, saya mau menjawab ya Pak. Mungkin dari bayangan saya sih, kemarin-kemarin kan kita udah belajar kayak tes editorial gitu ya Pak. Nah, sekarang mungkin menurut saya akan belajar surat lamaran kerja Pak. Soalnya karena kita kan udah di jenjang sekolah yang high school lah ya Pak. Kita itu bisa menjenjang yang lebih tinggi, entah itu mau kerja magang ataupun kuliah, dan itu menurut saya penting sih Pak. Oh, oke. Terima kasih Reva buat pertanyaan dan jawaban dari Pak Kareng nanti. Nah, kemudian betul kata Reva bahwa sekarang itu kalian kelas 12, di mana kalian itu akan sedikit lagi untuk menginjak namanya bangku kuliah. Di bangku kuliah itu kan kita bisa sambil kuliah sambil
kerja. Jadi kalian bisa mengatur waktu, memanage waktu kalian untuk belajar sambil bekerja. Nah, sebelum itu kan sebelum kalian bekerja, itu kan nanti pasti ada namanya membuat suatu lamaran pekerjaan atau membuat surat lamaran pekerjaan. Istilah sekarangnya itu kita buat CV, ya. CV itu kan lebih praktis kalau dibuat di Jobstreet. Ada yang tahu Jobstreet atau siapa yang sudah pernah membuka Jobstreet untuk lamaran pekerjaan? Ada? Nah, kalau memang belum ada, karena kalian nanti kan awal masuk di situ. Jadi boleh kalian searching di Google atau cari-cari di Google terkait dengan membuat surat lamaran melalui Jobstreet atau mengunggah CV kalian di Jobstreet. Nah, oke. Sebelum itu, Pak Kareng akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini terkait dengan yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat memproduksi surat lamaran pekerjaan selama proses pembelajaran dengan baik. Jadi selama pelajaran ini kalian harus atau bisa membuat surat lamaran pekerjaan. Ya, nanti kita akan buat surat lamaran pekerjaan, kemudian kita akan membuat CV sederhana. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat mempresentasikan selama proses pembelajaran dengan baik. Nah, berarti hasil dari yang kalian sudah buat surat lamaran pekerjaan, kemudian CV, nanti akan dipresentasikan. Nanti ada perwakilan dari kelompok, karena nanti kan kita akan bagi kelompok mengenai presentasi ini. Oke, kemudian yang berikut. Ini terkait dengan kompetensi dasarnya. Nah, di sini yang 4.2 menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, kemudian sistematika dan kebahasaannya. Ya, jadi pertemuan kita hari ini kita full untuk membuat surat lamaran pekerjaan atau CV sekaligus. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Sebelum kita lanjut, ada yang masih ingat nggak? Mungkin tadi Pak Kareng sudah mengatakan bahwa kalian kan sudah kelas 12. Jadi paling tidak kalian sudah mulai berusaha untuk mencari atau membuat CV atau surat lamaran pekerjaan. Seperti yang sudah dikatakan Reva tadi bahwa kita harus sudah bisa memahami karakteristik surat lamaran pekerjaan itu kayak gimana. Nah, ada yang bisa memberikan pengertian, mengulas kembali mengenai surat lamaran pekerjaan ini? Ada? Saya, Pak. Oke, silakan Ibnu. Surat yang berisi permohonan seorang untuk melamar suatu posisi di perusahaan. Surat yang berisi permohonan seseorang untuk melamar suatu posisi di perusahaan. Oke. Nah, itu jawaban dari Ibnu ya. Surat akan membahas tentang menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita bahwa kalian membuat surat lamaran pekerjaan dalam bentuk CV juga bisa. Ricky mungkin bisa memberikan isi dari surat lamaran pekerjaan. Bisa ada identitas diri, yang kedua ada maksud dan tujuan, yang ketiga ada penutup, yang keempat ada salam penutup, tanda tangan, dan nama lengkap. Kira-kira menurut Sarah, sistematika surat lamaran pekerjaan itu penting atau tidak di dalam surat? Pastinya penting sih Pak. Kenapa? Kenapa bisa penting Sarah? Karena dari sistematika surat lamaran pekerjaan sendiri itu terdapat tempat tanggal pembuatan surat, terus tampilannya, terus alasan mengapa kita melamar pekerjaan di tempat tersebut, dan isi suratnya dan penutupnya. Dan itu penting sekali buat di surat lamaran pekerjaan. Oke, terima kasih. Nanti kita itu harus bisa memahami
apa sih tujuan kita membuat lamaran pekerjaan itu, ya. Artinya pada saat kita membuat surat lamaran pekerjaan, kita sudah memiliki tujuan yang jelas, ya. Kita sudah memiliki tujuan yang jelas bahwa ternyata surat lamaran ini kita bisa buat untuk masa depan kita, ya. Misalnya kira-kira kalau kita menulis sebuah surat lamaran itu bisa kita memberikan maksud kita untuk apa membuat sebuah lamaran. Contohnya nih, Giselda melamar pekerjaan di PTA, ya. Kira-kira tujuannya Giselda apa tuh? Kayak filmnya itu mau masukin kerjaan Gimana? mau masuk kerjaan di situ. Oh, berarti untuk bisa diterima di perusahaan itu. Nah, di sini itu poin keberapa, Mikael? Yang ketujuh, salam penutup. Nah, ini kan sistematika ya, salam penutup. Nah, di salam penutup ini pasti ada mungkin biasanya kan di dalam surat lamaran itu ini di luar CV ya. Kalau di CV kan tidak ada namanya salam pembuka, salam penutup. Adanya itu identitas kemudian skill. Nah, di sini salam penutup. Ada yang bisa memberikan contoh salam penutup dalam surat lamaran pekerjaan? Mungkin saya bisa kasih contoh ya Pak. Iya, Reva. Misalkan kalau salam penutup itu kayak misalkan atas perhatiannya terima kasih dan saya menunggu jawaban dari pihak perusahaan. Oke, terima kasih Reva. Ada lagi? Hari ini kita akan kerja kelompok, ya. Pak Karyang akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok ini nanti ada yang membahas tentang surat lamaran pekerjaan secara langsung, artinya kalian membuat surat lamaran, kemudian nanti ada yang membuat CV. Ya, silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk. Silakan, mejanya boleh digeser, silakan. Silakan dicari dulu. Kelompoknya Reva membuat surat lamaran pekerjaan, kemudian kelompoknya Dani dan kawan-kawan membuat CV, ya. Nanti kita akan presentasi, ganti-gantian presentasi, kemudian kelompoknya Kayung Yung dan bertanya ya kendalanya seperti apa, biar kita sama-sama untuk menjelaskan. Silakan buka Google Class. Ada yang Nanti dicarinya juga. iya yang 3 soal itu. Kalian buat surat lamaran pekerjaan kan ya? Iya. Berarti nanti kalian cari referensi ya di itu. Kalau CV kelompoknya Dani, kalian buat surat lamarannya aja. Surat lamaran pekerjaan sudah dicari belum? Contoh surat lamaran pekerjaan ada ya? Ada. Diolah dulu. Diolah dulu. Iya. Di Word ya. Nanti kalau CV-nya boleh menggunakan Canva atau apapun itu sejenis dari Canva. Iya, CV-nya dari kalian. Di CV itu kan ada nama seolah itu kan di CV itu kita bisa lampirkan portofolio juga sebenarnya ya. Skill kalian di situ apa, alamatnya, dideskripsikan aja secara singkat kalau di CV. Ada yang sudah setengah jalan membuat surat lamaran pekerjaan? Sudah Pak. Sudah setengah jalan? Oke. Kelompoknya kakak sudah setengah jalan? Oke. Udah nyampe mana ada Pak?
Jadi kali ini saya ingin menyampaikan CV dalam kelompok saya telah kita buat. Jadi di sini ada nama dan serta profesi sebagai fotografer dan videografer. Di situ juga ada personal profile, kontak dan education, serta skill, experience dengan language yang ada. Lalu kita ke selanjutnya ada portofolio. Jadi di sini ada beberapa portofolio yang ada. Yang pertama ada sebagai producer and director of Kobe Podcast. Yang kedua the maker of free footage, dan yang ketiga ada producer film. Serta jika ada pertanyaan silakan dibuka pertanyaan. Kan di lembaran ini ada skill Adobe Premiere Pro. Nah, nanti mungkin perusahaan akan bertanya apakah ini benar-benar dia bisa menggunakan Adobe Premiere itu bisa atau tidak. Nah, di portofolio ini kita menyampaikan ada beberapa video yang menggunakan Adobe Premiere tersebut. Untuk tadi di portofolio sendiri ada short movie-nya gitu kan. Ya. Untuk tema short movie-nya itu sendiri mengenai apa? Untuk short movie yang ini. Iya, short movie apa aja yang untuk Oke. Kalau yang di short movie dokumenter film ini berkisahkan petani ya yang ingin membuat pertaniannya subur di tengah-tengah kota gitu. Jadi ini mengisahkan petani dalam kota yang ingin membuat pertaniannya itu lebih sukses lagi. Seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi saya tutup. Terima kasih semuanya. Salam budi luhur. Salam budi luhur. Selamat pagi semua, salam budi luhur. Salam budi luhur. Kami di sini mendapatkan tugas untuk surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Sarah dan di sini ada Reva, Michael dan Kanaya. Mungkin bisa langsung kita mulai ya, yang akan dibantu oleh Reva. Oke, baik, selamat pagi teman-teman semua. Saya di sini akan menjelaskan tentang surat lamaran kerja. Jadi dari pembelajaran yang telah kita ikuti tadi dari perihal kebahasaan dan juga yang saya di sini terdapat tanggal saya menulis surat lamaran pekerjaan. Ada perihal di sini ada salam pembukanya yang terhormat kepada HRD yang saya tujukan. Lalu ada juga alamatnya, alamat perusahaan tersebut. Lalu dengan hormat di sini, dan ada pengalaman saya di sekolah itu apa aja, dan ini termasuk bagaimana saya masih masuk di kriteria pekerjaan itu. Yang pertama nih ada konten kreator ya, yang saya aktif mengurus media sosial di sekolah. Ini ada salam penutupnya. Dan juga yang seperti pembelajaran kita tadi di awal itu ada besar harapannya, besar harapan terhadap perusahaannya, dan juga yang terakhir ada nama lengkap saya dan juga tanda tangan saya. Sekian, terima kasih. Kira-kira dari hasil presentasi yang sudah disampaikan oleh Reva, ada yang ingin bertanya? Saya ingin tanya, Ya, boleh. jelaskan surat lamaran sederhana. Sekarang surat lamaran Sederhana. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Dari sepemahaman saya untuk surat lamaran sederhana itu mencakup yang inti-intinya saja. Seperti misalkan awalnya dari tanggal, lalu ada perihal, terus juga untuk salam pembukanya, isi. Mengapa di surat lamaran itu harus ada tanggal? Jadi untuk di surat lamaran itu kenapa harus ada tanggal? Mungkin maksudnya tanggal surat lamaran itu diajukan ya? Ya. Karena kan dari lamaran pekerjaan itu bukan hanya dari kita kan, dan juga kita mempunyai tenggat waktu untuk sampai kapan sih lowongan kerja itu dibuka. Nah, apabila perusahaan melihat tanggal lamaran kita, jadi beliau tahu kapan kita melamar. Apakah sudah di tenggat waktu habis tanggal lowongan itu dibuka, ataupun masih ada tanggal untuk mengambil
karyawan yang baru gitu. Apakah menjawab? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Salam leluhur. Salam leluhur. Oke, terima kasih kepada kelompoknya Reva, Sarah, dan Michael sederhananya. Sama kami semuanya, salam leluhur. Salam leluhur. Sebelumnya dari kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi lamaran kerja kami. Sebelumnya di kelompok kami ada Ibnu, di sini ada Gisel, ada Oscar, ada Naura, dan ada Kakak. Dan akan dijelaskan lamaran kerjanya oleh Tenggu. Oke. Di surat ini di situ udah sesuai dengan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal lampiran dan juga hal dan perihalnya. Berdasarkan informasi lowongan kerja dan lain-lain itu perihalnya yang ditujukan ke surat boleh? Kenapa syarat lamaran itu penting banget buat kita semua? Sebenarnya pertanyaan itu akan dijawab oleh Mas Oscar. Kenapa surat lamaran itu penting bagi kita? Karena setiap kita mau melamar pekerjaan itu harus membutuhkan surat lamaran, karena surat lamaran itu data-data kita bisa pekerjaan, baik pengalaman pekerjaan, identitas maupun yang lainnya. Itu. Yang lain? Kalau saya mau nanya, Boleh. untuk yang dicontoh tadi di Ziad itu kan kurikulum vitae-nya itu udah termasuk portofolio, tapi melihat dari sini sendiri itu portofolio dan kurikulum vitae itu terpisah. Apakah memang disatukan? Apa memang secara lampiran terpisah? Terima kasih. Sebenarnya itu bisa digabung gitu. Yang penting di sini udah tercantum kalau ada kurikulum vitae sama portofolionya gitu. Jadi bisa digabungin aja. Memang ada pertanyaan dari kelompok kami akan menutup. Maaf jika ada kata-kata salah. Salam leluhur. Salam leluhur. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai ya, karena kita lihat dari hasil kerja kelompok kalian. Yang pertama, tujuan pembelajaran tadi kan kalian bisa untuk menulis surat lamaran pekerjaan itu dengan presentasi kalian sudah sukses untuk memberikan itu. Artinya kalian sudah bisa memberikan contoh atau kalian sudah bisa membuat surat lamaran pekerjaan, kemudian membuat CV, dan CV itu dilengkapi dengan portofolio. Nah, silakan setelah ini kan kalian sudah presentasi. Nah, kita akan mereview kembali apa yang kita sudah pelajari. Tetapi sebelum itu, kira-kira dari semua pelajaran kita hari ini, mulai dari awal pembukaan tadi, materi, kemudian presentasi, kemudian sampai pada tahap sesi tanya jawab, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak sekitar pelajaran kita hari ini? Oke, silakan Ricky. Saya mau nanya unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, Pak. Unsur-unsur Surat lamaran. Nah, oke, terima kasih Ricky ya. Nah, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Ya, tadi kita sudah belajar tuh apa aja yang termasuk atau apa saja yang ada di dalam unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Ada yang bisa menjawab unsur-unsur surat? Oke, Zian. Di dalam unsur-unsur surat bahasa lamaran itu ada unsur surat yang sadar, menggunakan bahasa baik dan benar, menggunakan kata yang sopan, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif dan tepat sasaran, dan melengkapi bagian isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Oke, nah itu jawabannya. Ada lagi mungkin dari Reva bisa ada tambahan atau bagaimana unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan? Baik, kalau menurut saya sih ya Pak, untuk unsur pekerjaan itu, untuk surat lamaran pekerjaan itu seperti yang tadi kita pelajari juga dan kita telah tadi, menggunakan bahasa baik dan benar yang berarti tidak mengandung sara ataupun yang lainnya, dan juga untuk contohnya kayak misalkan diisi maupun di salam pembuka dan salam penutup kita harus dengan ejaan yang disempurnakan ya Pak, dan juga bahasanya harus baku dan formal, dan kita melihat kata-kata itu tuh harus ditujukan kepada perusahaan, bukan bahasa kita sehari-hari. Oke, terima
kasih. Bagaimana Ricky, apakah bisa diterima jawaban dari Ziad sama Reva? Bisa. Bisa ya, oke. Terima kasih buat jawabannya dan pertanyaan. Oke. Nah, ternyata pelajaran hari ini berjalan dengan sukses. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan nggak? Atau siapa yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan pelajaran kita hari ini? Ada? Mungkin saya bisa Boleh. kesimpulan ya Pak. Boleh ya. Jadi dari yang kita pelajari dari awal sampai akhir, jadi bahwa surat lamaran dan kurikulum kita itu sudah menjadi satu ya Pak, Iya, iya. dan tidak bisa dipisahkan. Dari CV itu sendiri ada portofolionya dan juga data diri. Ibaratnya kalau CV itu lebih dikreasikan menjadi kreatif ya Pak. Kalau surat lamaran ibaratkan surat permohonan yang akan diajukan kepada perusahaan, seperti itu intinya. Oke. Ada lagi nggak yang bisa? Mungkin dari Giselda ada kesimpulan atau apa yang kamu sudah pelajari hari ini? Pokoknya yang tadi kata Eva benar, apa tuh namanya CV-nya CV, sama ya. lamarannya itu sama, itu dari satu. Pokoknya itu penting bagi kita menambah pekerjaan Pak. Oke. Terima kasih Giselda. Nah, ada lagi Dani? Mungkin tadi jelasin CV sama lamaran pekerjaan. Emang itu pasti buat kita ngelamar pekerjaan itu nggak mungkin kita nggak harus CV doang. Pasti kita harus pakai syarat lamar pekerjaan sama portofolio juga. Oke. Ya, kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Coba dibuka Google Classroom-nya. Buka Google Classroom. Di Google Classroom itu ada namanya evaluasi pembelajaran kita hari ini ya. Di situ ada tugas. Ya, di situ ada tugas. Itu due date-nya sampai hari ini. Ya. Tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas ini, ya, sebelum kalian kerja, silakan dipahami dulu. Nah, oke. Oke, di situ ada petunjuknya juga. Nah, ini soalnya ya, ini soal untuk kalian. Yang pertama itu bacalah iklan lowongan pekerjaan, kemudian lalu buatlah surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika dan kebahasaan. Nah, kemudian di sini kan nomor 2 itu dipresentasikan hasil pekerjaan di depan kelas. Nah, nanti dipresentasikan itu pada saat kalian sudah mengunggah di Google Classroom. Ya, diunggah di Google Classroom. Kemudian yang ketiga itu buatlah CV lamaran kerja. Pria dan wanita tamatan SMA atau SMK bisa. Memiliki kendaraan dan SIM C, ya, artinya punya sendiri. Masing-masing ya. Nanti mana kabelnya ya? Boleh. Atau yang tadi bisa diupload dulu ya, yang itu.
Oke, di sini sudah ada di sini ya, yang sudah masuk itu sudah ada 4 orang nih. Ya, di sini sudah masuk 4 orang. Silakan di-upload di Google Classroom-nya. Nah, di sini oke, masih ada 8 orang. Silakan ditaruh kalau sudah. Kalau ada yang bisa buat CV, boleh CV langsung di-upload. Kalau mau buat surat lamaran pekerjaan, boleh surat lamaran pekerjaan. Di sini sudah ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Pak Karek ada pertanyaan, mungkin 1 atau 2 aja ya. Nah, seperti tadi kita sudah belajar dari awal, itu pasti ada penilaian dari kalian ya, baik itu secara kelompok ataupun secara individu. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan komentar terkait pelajaran kita hari ini? Ada nggak yang bisa memberikan komentar? Ya Pak. Oke, silakan Rafael. Pada materi hari ini kita sudah paham Pak. Untuk CV juga sudah dijelasin tadi sama Bapak, jadi kita bisa mengerti dan sudah bisa membuat CV juga. Terus pada penyampaian materi ini sangat bagus Pak, karena kita di sini menggunakan Google Classroom dan juga Form. Oh gitu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Rafael. Ada yang bisa memberikan komentar terkait dengan presentasi temannya hari ini? Ada? Bagaimana teman kalian mempresentasikan? Apakah sesuai dengan yang kalian harapkan atau tidak? Ibnu bisa memberikan komentar dengan hasil presentasi hari ini. Menurut Ibnu kayak gimana? Apakah sudah baik atau bagaimana? Menurut saya presentasi yang tadi menurut cukup baik juga. Soalnya ada banyak visi-visi kayak surat lamarannya itu yang saya belum mengerti. Oke. Nah, terima kasih buat komentarnya hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita berikutnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, sebelum kita tutup, kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa sebelum kita masuk kerja, ya artinya sebelum kita mendapatkan pekerjaan itu otomatis kita akan membuat surat lamaran pekerjaan dulu, ya. Nah, surat lamaran pekerjaan itu harus memiliki CV, ya. Nah, di CV itu ada namanya portofolio. Nah, di dalam portofolio itu kan semua karya yang pernah kita lakukan atau apa saja yang pernah kita lakukan. Nah, kemudian
kemudian di surat lamaran pekerjaan itu ada namanya tahap-tahapnya, ada namanya sistematikanya, ada unsur kebahasaannya seperti itu. Nah, jangan lupa pada saat kalian melamar pekerjaan nanti tetap yang pertama itu adalah jiwa kerja kita, ya. Kita sudah siap bekerja atau belum? Ya. Paling tidak semangat untuk bekerja itu ada. Ya, itu. Itu yang utama kalau kita pengen atau ingin bekerja. Ya, sambil kuliah kan tadi Pak Kak udah katakan bahwa boleh sambil kerja sambil kuliah. Ya, itu namanya sekali mendayung dua pulau terlampaui. Sambil kerja, sambil kuliah, kita sudah bisa membiayai kuliah kita sendiri. Nah, yang jelas intinya bahwa kalian harus tetap semangat dalam kuliah ataupun belajar, ya. Tidak usah memandang bahwa wah nanti berat. Yang namanya pekerjaan pasti ada naik turunnya kalau kita kerja. Oke, itu saja pelajaran kita hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan lebih spesifik lagi, ya. Kita akan menulis satu persatu membahas tentang CV, ya. Nah, CV ini nanti kita akan upload di Jobstreet atau JobsDB, ya. Di Jobstreet atau JobsDB nanti mana yang harus kita muat di situ, ya. Jadi paling tidak pertemuan berikut kalian sudah punya akun Jobstreet atau JobsDB untuk mengunggah CV kalian di Jobstreet. Oke ya, paham ya materi kita hari ini? Oke. Sebelum kita tutup pelajaran, ada yang bisa pimpin kita dalam doa?